Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. Tim Kepolisian dan Basarnas Kaltim masih menyelidiki hilangnya Mateus Bere Lamberto, seorang lelaki berusia 29 tahun yang diketahui bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Dia menghilang di Sungai Mahakam sekitar Loduri Ulu, Kutai Kartanegara. Namun ditemukan botol cairan bekas racun. Berikut informasinya. Kasus orang tenggelam dirilis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Seorang pelapor bernama Fadilah memberikan informasi adanya orang tenggelam diduga bunuh diri di Sungai Mahakam. Dari laporan Fadilah diperoleh data orang yang hilang tersebut adalah Mateus Bere Lamberto, seorang lelaki berusia 29 tahun dengan alamat Gang Cempaka, Loduri Ulu, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Dari cerita yang diperoleh pihak kepolisian maupun tim Basarnas yang langsung melakukan pencarian terhadap korban, kejadiannya pada Kamis 22 Oktober sekitar jam 15.30. Di lokasi tempat kejadian ditemukan botol berisi cairan racun yang sudah kosong. Seorang anak berusia 10 tahun mengaku melihat ada seorang lelaki dewasa berenang ke tengah Sungai Mahakam dan kemudian menghilang. Tim Basarnas bekerja sama dengan unit Siaga SAR Samarinda, Polsek Loduri, dan relawan Kota Samarinda Kukar sudah berada di lokasi dan berusaha melakukan pencarian. Baik, diinformasikan untuk Operasi SAR KMM atau kondisi membaik manusia di perairan Loduri, Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara. Dilaporkan pada 15.30 telah terjadi KMM di perairan tersebut. Korban atas nama Mateus Bere Lamberto, laki-laki, warga Gang Cempaka RT 03, Kecamatan Loduri, Baku Kutai Kartanegara, dilaporkan menceburkan diri ataupun lompat ke Sungai Mahakam pada pukul 15.30. Belum diketahui penyebab korban melompat ke sungai, namun dari saksi mata Ahmad Riki 10 tahun sempat melihat korban duduk di pinggir tepi sungai dengan sempat meminum cairan yang diduga racun. Belum diketahui penyebab apa korban meminum tersebut. Namun hingga hari ini pukul malam hari ini tim unsur gabungan dari Basarnas, relawan, TNI Polri dan instansi terkait masih melaksanakan pencarian atas korban di sekitar wilayah dengan radius 0 sampai 3 km dari LKP. Demikian yang informasikan hingga malam ini hasil masih nihil dan akan diselesaikan sampai beberapa jam ke depan. Tim Kaltim TV melaporkan. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dianggap sebagai berkah bagi pelaku media, terutama televisi, karena di dalamnya memuat satu pasal penting mengenai masa depan siaran pertelevisian nasional. Dalam pasal itu disebut tahun 2022 semua siaran televisi analog seperti yang ada di rumah sekarang harus berpindah ke televisi digital. Selamat tinggal siaran televisi analog yang kadang membuat jengkel penonton karena gambar kabur dan sudah tidak jernih. Tahun 2022, semua siaran televisi analog sudah migrasi menjadi televisi digital. Target migrasi TV analog menuju digital itu muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 60A ayat 2 menyebutkan televisi analog ke digital harus diwujudkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Kegiatan hari ini memang sangat diperlukan bagaimana pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyiaran mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah perbatasan, bahwa sudah saatnya kita melakukan migrasi dari analog ke digital. Bagaimana kesiapan lembaga penyiaran? Ya, kami dari lembaga penyiaran pun sebenarnya turut mendukung, karena bagaimanapun digital adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa memungkiri teknologi sudah maju ke depan. Kalau kita di lembaga penyiaran tetap bersiaran di analog, itu mungkin saja akan berdampak merugikan bagi lembaga penyiaran itu sendiri. Indonesia tertinggal dalam hal televisi digital karena hampir seluruh negara sudah tidak lagi memakai TV analog.
Menurut staf ahli Kementerian Kominfo Profesor Henry Subiakto dalam acara seminar yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim, semua lembaga penyiaran harus memulai program migrasi menjadi televisi digital. Seminar yang dibahas KPID Kaltim menggabungkan acara tatap muka dengan virtual. Selain Profesor Henry, pemateri lainnya Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha, Ketua KPI Pusat Agung Supriyo, Komisioner KPI Pusat Israel Ambia, dan General Manager Public Relation Kompas Dedi Risnanto. Sebagai moderator Komisioner KPID Kaltim, Andi Muhammad Abdi. Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan bahwa 2022 sudah analog switch off atau sudah digital semua. Jadi TV analog sudah selesai, diganti ke TV digital. Nah, 2022 saya kira wajah penyiaran akan baru dan agak berbeda dengan yang sekarang. Berbeda dalam pengertian bahwa semua masyarakat akan terlayani dengan konten televisi free to air tanpa terkecuali, dengan layar kaca yang jernih dan tanpa gangguan. Televisi digital sudah diuji coba oleh Kementerian Kominfo bersama KPI di daerah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau pada tahun 2017. Sebagai operator pemegang MUX atau multiplexure adalah TVRI, yang kemudian boleh dipakai juga oleh siaran televisi swasta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Spesialis pembobol rumah di kawasan Balikpapan Tengah berhasil diringkus kepolisian sektor utara. Pelaku beraksi saat dini hari. Pelaku Muhammad Amirullah, 27 tahun, digiring ke Mapolsek Balikpapan Utara usai melancarkan sejumlah aksi pencurian di kawasan Balikpapan Tengah sejak awal Oktober lalu. Tersangka Muhammad Amirullah berhasil diringkus pada 15 Oktober lalu di rumahnya di kawasan Karangjawa. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu mengintai rumah targetnya. Usai mengintai rumah yang tidak memiliki tralis jendela, pelaku pun beraksi dengan bermodal 1 buah obeng dengan mencungkil jendela rumah korban untuk merangsak masuk. Tak perlu waktu lama, pelaku pun menggondol barang-barang elektronik korbannya. Sejumlah HP berhasil digondol pelaku, namun pelaku belum sempat menjual barang-barang hasil curiannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 buah ponsel dan uang tunai 2 juta rupiah. Kemudian modusnya adalah mereka kalau malam suka jalan sendiri, operasionalnya itu. Baru kalau melihat rumah yang sudah diincar berapa hari kemudian, malam itu dikerjain. Oh, ini sudah dipelajari, ini nggak ada tralisnya. Orangnya istirahatnya jam sekian, jam sekian. Jadi mereka ini memang operasionalnya seperti itu. Oleh sebab itu, saya minta dihimbau warga Balikpapan agar rumah yang pakai jendela dipasang tralis. Langsung aja malam itu. Ya, main lagi. Kamu pantau dulu. Langsung aja. Langsung aja. Ada pesanan kayak itu? Ada pesanan kan? Mas, kamu katanya pakai sengget juga ya, Mas? Iya. Sengget buat apa? Buat belakang ke dalam. Itu dikasih lengket, rekat. Sengket aja langsung. Oh, disengket langsung ya? Hasil penjualan kamu pakai buat apa? Buat beli baju, buat beli makan. Kerja apa, Mas? Hari-hari aja. Kerja apa, Mas? Kerjamu apa saudara? Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton.
Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua orang residivis kasus narkoba kembali digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang. Keduanya dibekuk Res Narkoba Balikpapan pada 16 Oktober 2020 di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sepakat, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara. Dua orang residivis kasus narkoba kembali digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang. Keduanya dibekuk Res Narkoba Polresta Balikpapan pada 16 Oktober 2020 di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sepakat, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara. Tersangka Ede berusia 40 tahun warga Mulawarman Kelurahan tertib tidak berkutik saat ditemukan 6 paket sabu dengan berat bruto 598,26 gram yang disimpan dalam bungkus susu warna kuning. Sementara tersangka RS yang berperan sebagai pemantau juga ikut dibekuk polisi. Dari keduanya selain menyita sabu, polisi juga menyita ponsel dan motor tersangka. Kristal berwarna putih ini nantinya akan diedarkan kembali oleh tersangka. Yang mana awal mula dari pengungkapan ini adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkotika. Ya, dalam hal ini jenis sabu. Informasi ini dikembangkan ya dari wilayah Tritip, kemudian tim dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka ya di wilayah TKP-nya di pinggir jalan ya, MT Haryono. Sekitar pukul 17.50 ya, adapun tersangka berinisial ED ya, umur 40 tahun. Kemudian tersangka satu ini ditemukan barang bukti sebanyak 6 paket sabu ya dalam kemasan plastik dengan berat bruto 598,27 ya, gram yang dibungkus dalam wadah bekas susu yang bertuliskan Denko warna kuning. Sabunya dapat dari mana, Pak? Sabunya dapat dari mana? Dari orang. Hah? Dari orang. Dari orang. Siapa? Teman. Teman kah? Sudah lama kenal? Sudah lama. Sudah lama kenal. Rencana mau dipaket edarkan lagi secara kecil-kecil ya? Suruh mengantar aja. Ngantar aja. Lupa berapa? Nggak ada perjanjian. Keduanya kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Tersangka akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,2 kg dimusnahkan. Sabu-sabu dari 11 orang tersangka. Berikut informasinya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan pada Rabu pagi memusnahkan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1,2 kg dari 11 orang tersangka sepanjang bulan Agustus, September, dan Oktober 2020. Pemusnahan yang dilakukan di ruang rapat utama dihadiri oleh para tersangka, kuasa hukum, dan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Satu persatu barang bukti sabu-sabu ini dimasukkan di dalam wadah plastik yang berisi air panas dan dilarutkan sehingga bercampur dengan air. Usai pemusnahan secara keseluruhan, air larutan ini kemudian dibuang ke dalam lubang toilet yang dibawa oleh tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu hari ini
Kalau kita hitung ada 8 kasus. Total tersangka berapa tuh, Pak? Untuk total tersangkanya ada 11. Untuk jumlah poketnya ada 68 poket. Kita musnahkan sebanyak 1.217,43 gram. Kasus ini terjadi dari Agustus sampai dengan Oktober, dan bahkan yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu sudah kita musnahkan. Karena untuk musnahan ini juga koordinasi dengan pihak kejaksaan, berapa yang disisihkan, kemudian berapa yang dimusnahkan. Semua sudah kita laksanakan dan koordinasi, dan tadi masing-masing penyidik telah menandatangani berita acara bersama dengan kejaksaan. Dan juga ya, ketika tadi kita sudah melihat pemusnahan barang bukti ya di Polres Balikpapan, yang intinya barang bukti diakui oleh klien kami, dan kami nanti kalau masalah pembelaan kami akan persidangan nanti. Persidangan kapan akan? Persidangan kami menunggu dari penyidik tahap 2. Ada berapa orang yang kami dampingi itu ada sekitar 8 orang. 8 orang ya? Ya. Peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan masih terus terjadi. Kepolisian berharap adanya kerjasama dengan masyarakat sehingga peredaran gelap narkoba bisa diminimalisir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapenda bakal mengejar para wajib pajak nakal, termasuk perusahaan besar yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun, yaitu sejak 2017 sampai Oktober 2020. Pemprov menggandeng Kejaksaan Tinggi untuk mendampingi penyelamatan uang negara tersebut. Kerjasama Pemprov dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah berlangsung sejak 28 Agustus 2020 silam. Hanya saja efektivitasnya belum terasa karena Pemprov masih menginventarisir persoalan yang dihadapi baik terkait masalah perdata maupun tata usaha negara. Namun sejak 13 Oktober, Pemprov dan Kajati membuat nota kesepakatan baru mengenai penyelamatan aset dan penerimaan negara atau daerah. Melalui nota kesepahaman itu, Badan Pendapatan Daerah yang mengurusi penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menggandeng kejaksaan untuk menagih kepada perusahaan nakal yang ingkar membayar pajak. Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengungkapkan, salah satu yang memerlukan pendampingan jaksa sebagai pengacara negara adalah menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor alat berat. Mulai bulan Oktober 2020, Bapenda menghentikan pajak kendaraan alat berat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, perusahaan tetap wajib membayar pajak alat berat mulai tahun 2017 sampai 13 Oktober 2020. Kerjasama ini nanti kan di sini sudah jelas bahwa pelaksanaan program manajemen penertiban aset ini kan termasuk penerimaan negara sebagai bagian dari penyelamatan keuangan daerah. Jadi karena memang dalam pencatatannya itu sudah tercatat yang mempunyai kewajiban untuk membayar, maka perusahaan itu wajib membayar gitu. Nah, sebenarnya Bapenda sudah berusaha melakukan komunikasi yang baik ya secara persuasif dengan perusahaan ini. Nah, alhamdulillah beberapa perusahaan yang mendukung, nggak peduli itu belum direvisi, tapi beberapa perusahaan besar membayar saja, membayar bagus saja, alat-alatnya dibayar gitu. Nah, jadi ini yang ada beberapa yang termasuk yang mungkin yang menggugat. Nah, ini yang belum melakukan masih bersilang pendapat yang tidak menyelesaikan tunggakannya itu sebelum dikatok dengan putusan MK 5.
Di Kalimantan Timur diperkirakan terdapat lebih 5.000 alat berat beroperasi di lokasi pertambangan. Namun tahun 2015 dan tahun 2017 muncul gugatan judicial review dari kalangan pengusaha ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut agar alat berat tidak dimasukkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor karena tidak beroperasi di jalan raya. Dari gugatan itu, Majelis Hakim MK kemudian mengeluarkan putusan agar pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Intinya MK setuju, alat berat bukan kendaraan bermotor. Meski mengabulkan gugatan, MK tetap meminta agar pajak alat berat tetap dibayarkan sejak gugatan diajukan tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai batas akhir ada tidaknya revisi undang-undang. Pada waktu itu diputuskanlah, diterbitkanlah putusan MK nomor 15 tahun 2017 pada waktu itu bulan Oktober. Jadi salah satu putusannya itu adalah diminta pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebutkan bahwa kendaraan alat berat ini sebagai kendaraan bermotor. Artinya disuruh rubah bahwa memang alat berat ini bukan kendaraan masuk dalam golongan kendaraan bermotor, gitu kan? Nah, jadi diputuskan seperti itu. Tetapi kata dalam hitungnya itu ini kurang lebih ya, tidak letterlock sama seperti putusan itu. Jadi, tetapi perusahaan diminta tetap membayar semua pajak-pajak itu sampai nanti dengan 3 tahun. Waktu itu dari 2017 sampai dengan 3 tahun Oktober ini. Kalau misalnya pemerintah tidak merevisi pasal itu tentang yang alat berat itu, maka sudah nggak boleh dipungut lagi Oktober. Nah, pas sudah itu Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Tidak mau kalah dengan badan usaha milik daerah seperti Bank Kaltim Tara dan Jamkrida yang mendapat suntikan dana baru dari APBD Kaltim sebesar 150 miliar rupiah. Perusda Listrik juga mengajukan usulan suntikan modal untuk pengembangan bisnis sumber daya listrik sebesar 100 miliar rupiah. Dalam sebuah rapat tertutup bagi kalangan wartawan, Komisi 2 DPRD Kaltim membahas usulan Perusda Listrik yang diajukan manajemen. Dari pertemuan itu terungkap Perusda Listrik mengusulkan suntikan dana segar untuk pengembangan bisnis baru dalam bidang pengadaan daya. 3 rencana bisnis yang disampaikan manajemen Perusda Listrik adalah pengadaan daya listrik bersumber dari tenaga surya, tenaga biomasa atau dari limbah kelapa sawit, dan tenaga sampah. Penambahan listrik itu dibutuhkan menghadapi ibu kota negara yang diproyeksikan tetap direalisasikan pemerintah pusat di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, artinya kami kan dari Perusda Listrik menyampaikan tentang potensi ya, potensi
yang bisa kita ambil sebagai bidang ketenaga listrikan. Pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya, itu rooftop, itu potensi yang sangat besar. Kemudian pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah sekarang kan sudah ada banyak permen nih, ada permen baru yang mempermudah usaha untuk energi terbarukan. Itu yang harus kita ambil kesempatan untuk itu. Karena sekarang dari PLN dia harus bisa menunjuk langsung kepada badan-badan yang akan mendirikan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Prusda Listrik selama ini sudah menjalin kerjasama usaha PLTU berkapasitas 110 MW di Tenggarong Seberang. Prusda Kelistrikan menyetor modal 96 miliar rupiah di PLTU yang dikelola PT Cahaya Fajar Kaltim. Dan dari sisi bisnis ini, mampu menyetorkan PAD sebesar 1,4 miliar pada tahun 2020. Direktur Utama Prusda Kelistrikan Abdurrahman Syeret mengatakan, peluang bisnis listrik di Kaltim sangat besar. Lantaran itu, pihaknya selaku pengelola BUMD mengusulkan rencana pengembangan bisnis baru untuk menghadapi tantangan kebutuhan listrik pada masa yang akan datang. Untuk prospek ke depan bagaimana, Pak? Ya, prospek ke depan pertama untuk energi terbarukan, karena dari komitmen dari ibu kota negara itu nanti menggunakan banyak energi terbarukan. Dia kan green energy itu. Nah itu yang harus kita ambil peluangnya untuk membangun di sana itu. Jangan sampai kita nanti ketinggalan. Sudah berapa lama dirancang? Kenapa? Sudah berapa lama dirancang ini? Sebenarnya kalau PLTBM ini kita udah biomasa ini kita udah 2 tahun merancangnya. Biomasa ini cuman kendala kita adalah limbah yang dari sawit, hasil perkebunan sawit tidak boleh keluar dari lokasi. Nah, sementara kita kan akan memanfaatkan limbah itu kan. Nah, itu yang belum kita dapat jalan keluarnya lah. Prusda Kelistrikan optimis rencana bisnis yang disampaikan ke Komisi 2 DPRD Kaltim mendapat apresiasi positif lantaran dari sisi prospek cukup menjanjikan. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.